Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level Rp18.000, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Telisa Aulia Valianti. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Prof. Telisa, salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro 3 FM juga. Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Telisa? Ya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini, karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa? Itu kan ada jalur-jalurnya. Nah, itu pasti akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama, dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting. Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini? Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua. Nah, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi. Nah, dua hal ini non fundamental ini yang sekarang lebih dominan dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar gitu. Nah, sentimen negatif ini telah membuat itu dua hal capital outflow. Jadi dolar kita itu ke bawah gitu, tergerus. Nah, jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah. Karena ada sentimen negatif, adalah misalkan ya belakangan ini kan ada rumor-rumor macam-macam lah tentang fiskal kita yang dianggap nanti bisa melewati defisit lebih dari 3%, terus karena program-program yang membebani, terus kemudian ada rumor-rumor bahwa Indonesia di downgrade, kan ini berturut-turut banget nih, MSCI, Fitch, Moody's, terakhir S&P. Jadi itu menimbulkan kekhawatiran, jadi orang yang dolarnya tadinya di Indonesia ditarik seperti itu. Jadi itu yang paling utama, ditambah faktor global
sentimen negatif dari global karena perang Iran Israel AS ini belum menemui solusi karena kemarin buntu kan, negosiasinya belum berhasil seperti itu. Nah, itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self-fulfilling panics. Kemudian juga ada flight to quality, ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti. Investor mencari aset yang lebih aman, yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah seperti itu. Oke. Mulai ramai juga nih Prof soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah? Nah, jadi gini, berdasarkan penelitian industri manufaktur kita, ya kan penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur. Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% tuh masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi. Ya, jadi bukan cuma rupiah karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufakturnya menghadapi biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika cost dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja. Kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan, jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya. Karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaannya punya utang dalam dolar nggak? Rata-rata industri manufaktur akan yang lebih berat melakukan lagi kalau ekspor punya hutang dolar ya, Prof Telisa. Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi, beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi yang which means itu bisa menurunkan karyawan seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu. Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan? Ya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal ya? Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini ya, wait and see seperti ini dengan risk sentiment yang meningkat tadi seperti itu, risk premium yang naik. Nah, pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand, ya demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik lebih pilih produk lokal, nah itu kan bisa terbantu dari sisi order ya. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan. Contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi, akhirnya mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi 2 kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan. Kalau misalkan ini biaya tambahan. Nah, jadi biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa supaya mereka tidak melakukan ke efisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan, mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya
PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin nggak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu. Ya. Kayak waktu COVID kan seperti Mencari itu. Jadi solusi mengurangi terbaik jam dulu kerja. ya. Akhirnya Iya. tidak Jadi itu pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan. Betul. Ya CSR perusahaan juga untuk ya karena kalau nanti makin PHK, demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan. Oke. Jadi saling supportnya gitu di sini. Oke, kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjaannya ya, Prof. Telisa. Betul. Oke. Betul. Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah? Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi ya. Ada 7 langkah strategis. Betul. Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikkan suku bunga BI rate, kemudian Falas menaikkan juga suku ya. bunga SRBI ya, terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple interventionnya diperkuat seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara monetary, tapi monetary ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga tadi sustainability fiskal dijaga, dan dari sisi sektor pemerintahnya sendiri kredibilitas kebijakannya itu loh, karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia, makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja, karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya, jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sector itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia tuh masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan, dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah itu harus menunjukkan gesture sense of crisis. Jadi nggak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja, titik. How to? Kita tuh baik-baik aja, bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat. Betul. Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa oke, kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka nggak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak. Mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting, yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, komunikasi kebijakan tadi bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, nah itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging. Jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement, mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlyingnya dengan asing, kita kurangi seperti itu. Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif kalau juga kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri. Nah, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya, pariwisatanya gitu kan. Nah, ini kan lagi di dalam negeri ya, Prof. Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah, itu artinya pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow, tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah, salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh
di Indonesia. Itulah pahlawan devisa. Jadi, Baik. nah ini kan kita bersama-sama kita serukan. Jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya. Realistis juga Karena ini untuk melihat urgent, kondisi gitu. saat ini ya. Iya, Dr. realistis Lisa. untuk melihat Oke. kondisi itu aja. Itu Baik. penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, Iya. sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah. Baik. Seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya, Prof, dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Nah, mungkin, betul. Prof. Itu perlu sangat cermat ya. Artinya Ya. pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya. Artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent. Terus kemudian yang kedua ya tadi ya mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu, maksudnya atau kita bisa minimalisir. Terus kemudian yang ketiga ya kita jangan dulu panik nanti, karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk, kita makin rugi. Karena sekarang sudah ada isu banking rush ya, nah itu malah akan semakin memperparah keadaan. Jadi kita tenang, kita percayakan juga bahwa pemerintah tapi kita tetap sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk aware dan segera melakukan langkah-langkah yang memang urgent untuk dilakukan gitu. Nah, tapi jangan melakukan banking rush. Itu juga salah satu yang saya ini ke masyarakat bahwa kita, karena nanti itu akan jelek untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan banking rush, kita nanti akan lebih parah lagi seperti itu. Nah, terus kemudian tabungan ya, memang sekarang tabungan itu harus kita jaga. Jadi artinya untuk kepentingan-kepentingan yang perlu saja. Jadi kita, dan kemudian diversifikasi. Jadi kita mengamankan tuh diversifikasi. Jadi jangan naruh aset ini di di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin ya. Kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income tambahan. Untuk mencari income tambahan, ya. Iya, kita tambah skill, kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita, nah kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga. Jadi untuk mencari income tambahan seperti itu. Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini. Semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa, dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih. Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan. Baik, terima kasih Prof. Telisa atas perbincangan pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Wawancara Pro 3.